Pemirsa, saya masih bersama dengan juru bicara milenial TKN Jokowi Maruf, Raila Kusrorong. Mbak Raila, kalau bagi milenial sebetulnya narasi politik yang diharapkan itu seperti apa sih dari pasangan capres-cawapres? Sebenarnya narasi yang cocok untuk milenial itu adalah narasi-narasi yang riang gembira, narasi-narasi yang optimis, narasi yang happy-happy. Karena esensi dari pesta demokrasi itu kan memberi kegembiraan terhadap warga negaranya untuk memberikan kenyamanan untuk mereka agar supaya memilih dengan nyaman apa yang akan dipilih. Jadi untuk milenial sendiri itu suka dengan yang sesuatu yang gembira, sesuatu yang happy. Contoh kayak karnaval kemarin di Pak Jokowi di BSD itu kan mengumpulkan banyak budaya-budaya ya, dia juga menampilkan budaya-budaya. Nah, contoh-contoh seperti itu yang milenial suka karena selain membangun budaya, itu juga membangun narasi-narasi optimis bagi milenial. Kalau kita lihat jumlah undecided voters atau swing voters, terutama dari kalangan milenial itu masih cukup signifikan angkanya. Menurut Anda, seperti apa seharusnya dalam sisa-sisa kampanye terakhir ini, apa yang harus dimunculkan oleh para paslon ini supaya lebih menarik milenial untuk akhirnya memilih? Saya rasa yang pertama dilakukan untuk para capres itu adalah kampanye yang kreatif, karena milenial itu kan sangat suka dengan konten-konten kreatif, sangat suka dengan konten-konten yang membangun, intinya konten-konten yang optimis ya. Kalau misalkan membangun konten-konten yang dengan rasa takut, saya kira itu tinggalkan aja. Jadi kalau misalkan para teman-teman ini udah lihat konten yang positif, seperti saya lihat itu banyak tim Jokowi yang melakukannya sih. Saya jarang melihat itu dari BPN karena ya saya tahu mereka juga sering kampanye itu sering menebarkan ketakutan, pesimisme seperti itu. Selain karnaval budaya yang mewujudkan salah satu kampanye kreatif, apalagi kreativitas yang Anda lihat dari yang ada di kubunya Jokowi Maruf? Selain itu saya juga melihat, selain pegelaran budaya, saya juga melihat dari media sosial sih. Itu banyak sekali gambar-gambar, konten-konten video yang kreatif-kreatif yang membuat undecided voters ini tertarik untuk melihat. Contoh tadi pagi juga saya buka Twitter tuh, saya lihat ada gembira Jokowi juara, hashtag yang trending topik, kemudian saya klik, saya lihat di dalam konten-kontennya bagus-bagus, sangat milenial karena ada kartun-kartun, ada video-video yang lucu. Itu kan sangat memberi kenyamanan untuk undecided voters dalam memilih. Ketika mereka merasa nyaman, mereka akan ke TPS 17 April dan mereka akan memilih calon presiden yang optimis dan membangun negeri ini. Bagaimana milenial melihat prestasi-prestasi terutama ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games, kemudian sekarang sedang membidik menjadi tuan rumah Olimpiade. Seperti apa hal-hal itu di mata milenial? Menurut saya di mata milenial itu ada sesuatu prestasi yang besar ya. Contoh seperti Asian Games yang beberapa waktu lalu itu sangat sukses, kemudian banyak juga partisipasi milenial yang ikut di situ, kemudian konten-kontennya juga terlihat sangat kreatif. Nah, contoh-contoh seperti itu yang disebut dengan Pak Jokowi bahwa Ibu Pertiwi ini sedang berprestasi. Oke, terakhir Mbak Raila, harapannya terhadap milenial, Anda juga memiliki tugas untuk mengajak milenial untuk menetapkan pilihannya dan datang supaya tidak golput nanti pada tanggal 17, apa yang bisa Anda sampaikan? Harapan saya sih milenial bisa ikut dalam pesta demokrasi dengan riang gembira, dengan happy, kemudian dengan rasa kenyamanan itu karena mereka merasa aman, mereka akan datang ke TPS tanggal 17 April dan memilih calon pemimpin yang mereka anggap sebagai pilihan yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Raila Kusrorong, juru bicara milenial TKN Jokowi Kiai Haji Maruf telah bergabung bersama kami.